Ingat para ikhwas sekalian, wanita itu terlahir dari perut ibunya. Ibunya itu meregang nyawa. Dilahirkan susah payah, disayang, dikasih gizi, dikasih makan oleh ibunya dan bapaknya. Bahkan mungkin bapaknya sampai pinjam uang ke barat, ke timur, karena ingin membesarkan anaknya, memberi makan anaknya, disekolahin, dididik supaya jadi orang baik, agar menjadi istri-istri yang soleha, mau menerima kekurangan suaminya. Dididik sama abah sama ibunya. Sampai akhirnya kita, para laki-laki datang. Awalnya nazar, cocok, bilangnya kita sudah menggebu-gebu mau menikah. Karena hawa nafsu, yang mana kita laki-laki memiliki hawa nafsu. Sudah bismillah, nikah, cepat-cepat. Namun setelah menikah, dengan mahar yang mungkin tidak seberapa dibandingkan susah payahnya si wanita ini dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, sama kita dibayar dengan mahar hanya dengan mengatakan qabil tuh, si wanita ini jadi milik kita, diserahkan ke kita sama bapaknya, diserahkan ke kita yang tidak pernah ikut campur membesarkan wanita tersebut. Para ikhwas sekalian, mungkin kita tidak tahu bagaimana rasanya, karena mungkin kita belum pernah menikahkan anak perempuan kita. Berkali-kali anak melihat bapak-bapak yang menikahi anak wanita itu bergetar, menangis. Karena ini bukan sesuatu yang berat. Bapaknya tidak bisa ikut campur lagi. Keluarganya, bapak dan ibunya si wanita ini tidak bisa ikut campur lagi. Sudah diserahkan anaknya. Terus kita menjadi suami sembarangan, tidak menunaikan hak-hak istri kita, tidak ngasih hak-haknya istri, cuek kita, acuh tidak acuh. Subhanallah. Apa mungkin kita lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ratusan kali diceritakan atau dibacakan oleh para qari atau para ustadz-ustadz yang sedang khutbah nikah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kita itu dengan baik. Subhanallah. Apakah kita sudah menggauli istri kita dengan baik? Atau bahkan kita membuat istri kita menangis karena sakit hati, karena kita tidak pernah menggauli dia dengan baik? Kita cuman datang ke istri saat kita ini melampiaskan hawa nafsu. Kita lagi nafsu datang ke istri, habis itu selesai. Kita nongkrongnya sama teman-teman di luar sana. Sehingga kata teman-temannya, karena dia baik sama teman-temannya, kata teman-temannya, subhanallah, engkau beruntung punya suami sebaik ini. Iya, baik sama kalian. Tapi sama istrinya suaminya tidak baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, apa? Yang baik sama temannya, yang baik sama pegawainya, bukan. Tapi yang baik sama keluarganya. Tanya sama istrinya, suaminya baik atau enggak? Jangan tanya sama temannya. Kalau tanya sama teman, oh Masya Allah. Kalau telepon, oh ahlan wa sahlan. Kif halak, apa kabar? Gimana kabar? Tidak pernah ketemu. Silahkan mampir ke rumah. Kapan ada waktu nongkrong, ngopi, dan lain sebagainya. Sama istrinya, wala nongkrong, wala ngopi. Tidak ada sama sekali. Bangun di pagi hari, jam 6 berangkat, setelah subuh, pulang, istrinya sudah mau tidur. Apakah ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin? Bukankah ini kita namanya zalim? Mendolimi istri kita sendiri? Para ikhwah, jangan kita merasa bahwasanya kalau kita suami terus kita tidak bisa mendolimi istri. Tidak bisa. Kita bisa mendolimi istrinya. Karena sungguh, kata Rasulullah SAW, apa? Sungguh, bagi istri atau suamimu itu ada hak. Jangan sampai kita lalaikan hak-hak istri kita. Dahulu, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah SAW, kalau selesai sholat malam, kalau Aisyah belum tidur,
Rasulullah ajak ngobrol Aisyah, subhanallah, ngobrol sama istrinya. Antum kalau tahu beda umurnya Rasulullah sama Aisyah itu berapa puluh tahun, kira-kira nyambung gak ngobrolnya? Kalau terjadi di zaman sekarang, ada suaminya umur 50 tahun, istrinya masih umur 15 tahun misalkan. Nyambung atau enggak ngobrolnya? Enggak nyambung. Tapi Rasulullah ngobrol sama istrinya. Belum lagi yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Gimana sih Rasulullah di rumah itu? Ini penyakitnya kita laki-laki ini. Hanya menggebu-gebu, mau menikah, minta haknya, kamu harus taat. Rame sama istrinya, jerit-jerit. Tapi dia tidak mau ngasih hak istrinya. Cuma dikasih fulus saja. Kalau sudah ngasih fulus, seolah-olah kita sudah ngasih semuanya ke istri. Subhanallah. Berapa banyak miliarder perempuan-perempuan itu dikasih sama suaminya. Ini uang, miliaran dikasih uang. Tapi dia masih haus. Tidak pernah bercengkrama sama suaminya. Tidak pernah ketawa-ketawa, ngobrol, bercanda. Tidak pernah. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan ana yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Bagaimana riwayatnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayo kita telaah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Katanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana basyarum minal basyar. Rasulullah itu kalau sudah masuk ke rumahnya, ya kayak manusia biasa. Fi khidmati ahli. Berkhidmat ke keluarganya. Kana yahlibu syatahu. Kambingnya itu diperah sendiri. Kalau mau susu, kambingnya diperah sendiri sama Rasulullah SAW. Wa yaraqqa thawbahu. Kalau bajunya bolong, dijahit sendiri.